Baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali di Damai Indonesiaku. Setelah tadi guru kita Ustazah Nabila menjelaskan hati-hati mata akan menjadi panah yang beracun ketika mata digunakan ke jalan yang bermaksiat atau kemaksiatan. Nah, guru kita Kiai Haji Syarif akan menjelaskan lebih dalam bagaimana mata merupakan pintu masuk dosa. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Semoga Allah bimbing kita terus untuk melakukan ketaatan. Jamaah, perihal pandangan dari mata ini menjadi sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya, tetapi juga berpotensi besar untuk mendatangkan bahaya. Kita lihat betapa pentingnya pandangan itu, bisa melihat itu ketika Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa bila ada orang yang menjauh, berpaling dari Al-Quran, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sebuah ancaman, petaka bahwa nanti mereka yang berpaling dari Al-Quran mengingat Allah, maka nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Artinya adalah sesuatu kesusahan yang begitu berat. Karena itu buat kita yang diberikan karunia oleh Allah, jelas kita punya pandangan, tajam kita punya penglihatan, kudu pinter-pinter dalam kita memanfaatkan untuk beribadah di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Karena berat. Di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang bahayanya mata. Ibu kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Kenal karena apanya, Bu? Tuh, karena gantengnya. Tapi memang ini salah satu dari keistimewaan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi bagaimana Al-Quran bercerita tentang wanita-wanita pembesar yang mereka tatkala tak mampu menahan apa yang menjadi efek dari pandangannya. Al-Quran bercerita mereka memotong jari jemarinya. Falamma ra'ainahu akbarunahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basyaron in hadza illa malakun karim. Allah ceritakan di dalam Al-Quran tuh, lihat bahayanya pandangan, gak pakai nunggu nanti di yaumil qiyamah. Tetapi Al-Quran bercerita bila engkau tidak mengontrol kau punya pandangan, maka akan membuat petaka. Bayangkan bagaimana pandangan bisa menghipnotis bagi diri mereka sendiri, yang ketika melihat ada manusia yang kelewat tampan. Makanya para ulama kemudian berkata, andai saja para wanita melihat pesona dari Nabi Yusuf alaihissalam, tak mampu merasakan perih saat jari jemarinya terpotong, bagaimana mereka pada saat menatap wajah baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, diceritakan di dalam Al-Quran, bahayanya langsung kontan. Kita pindah kepada kisah yang juga disampaikan di dalam Al-Quran tentang bahayanya pandangan yang membuat Nabi Daud alaihissalam ruku, sujud. Ruku dalam pengertian sujud, selama 40 hari dia nggak angkat dia punya wajahnya dari sujud. Sampai air mata begitu deras membuat tumbuh di sekitarnya tumbuh-tumbuhan yang melewati tinggi kepalanya. 40 hari dia menangis dalam keadaan sujud. Sebabnya apa? Jemaah, ketika Allah bercerita, menegur dalam tanda kutip,
Nabi Daud alaihissalam dengan mengirimkan 2 malaikat masuk yang menjelma menjadi manusia, dan diceritakan di dalam Al-Quran bahwa ini punya saudara memiliki 99 ekor kambing. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidah faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Al-Quran yang bercerita tentang malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menegur manusia pilihan dengan sebuah kasus yang sesungguhnya Nabi Daud mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini saudaraku punya 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai 1 ekor kambing betina, dan dia berkata, berikan 1 ekor kambing betina yang kau miliki. Wa azzani fil khitab, dia telah mengalahkan aku dalam perdebatan. Jemaah, apa yang akan kita dapatkan dari kisah ini ketika kita membuka kitab tafsirnya? Oh, ternyata Nabi Daud alaihissalam terpesona dengan seorang wanita, istri dari pegawainya. Ini pandangan nih, biar kita tahu begitu berat kemudian tebusannya. Benar beliau seorang nabi, tetapi yang namanya pandangan yang kemudian akan membawa kepada bencana bila tidak pada tempatnya, ini diceritakan di dalam Al-Quran. Apa yang diceritakan oleh Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Lujain, diperinci sama beliau ketika Nabi Daud mengejar seekor burung sampai kemudian tak sengaja melihat seorang wanita yang cantik dan sedang mandi, langsung terpikat dan bertanya, siapakah wanita itu? Fulanah, istri dari fulan. Berstrategi, Nabi Daud kemudian memerintahkan agar suaminya diajak ke medan perang supaya gugur dalam keadaan syahid. Kan jadi janda tuh. Halal dia, dinikahi setelah masa iddahnya. Jamaah, padahal saat itu Nabi Daud sudah mempunyai istri 99. Syariat pada saat itu membolehkan. Kalau sekarang kan cuma 4. Itu juga berabe bener kita. Bisa dipentung pakai centong. Jamaah sekalian berbahagia, ditegur bahwa ada seorang yang dia inginkan, seorang wanita yang kemudian menikahinya. Kemudian dikirimlah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dalam tafsirnya dikatakan telah berlaku zalim orang itu. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Jemaah, ini diceritakan oleh Al-Quran. Tebusannya 40 hari sujud, berlinang air mata sampai membuat itu tumbuhan berada di sekitarnya. Bagian ini menjadi pengingat. Lalu bagaimana dengan engkau yang menggunakan mata untuk memandang yang haram, padahal Nabi Daud menikahinya. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, Kiai Haji Syarif yang sudah berkisah bagaimana pada zaman nabi-nabi kita terdahulu Allah membayar secara kontan ketika mata tidak digunakan sesuai syariatnya, dan saat itulah maksiat-maksiat berikutnya akan terus berkelanjutan. Nah, kita akan perdalam lagi tema besar kita, yaitu mata merupakan sumber dosa, insya Allah di segmen 4 dan 5 melalui sesi tanya jawab. Nah, saya akan undang terlebih dahulu untuk jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa, diperkenalkan namanya dan silakan diajukan pertanyaannya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria, mau tanya kepada Ustazah, apakah benar kalau kita memposting kita jalan-jalan, foto kita, kebahagiaan kita di IG atau FB, kita bisa mendapatkan penyakit ain? Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita dan akan dijawab oleh guru-guru kita sesaat lagi di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali.